Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 2 SMA mata pelajaran wajib. Sebelum kita menyimak mata pelajaran yang Bapak akan jelaskan, demi mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi, marilah dibantu dengan subscribe dan like-nya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Selamat menyimak. Kali ini Bapak akan menjelaskan bab 4 dengan judul Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pada bab 4 ini terdapat dua subpokok bahasan, yaitu A. Terbentuknya jaringan perdagangan di Indonesia, B. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Hindu-Buddha. Selamat menyimak. A. Terbentuknya jaringan perdagangan di Indonesia. Pelayaran di Kepulauan Indonesia pada masa kuno, teknologi perkapalan, sistem angin, teknologi kompas. Kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia. Hubungan dagang dengan India, hubungan dagang dengan Tiongkok. Hubungan dagang dengan India. Hubungan dagang masyarakat Indonesia dengan India pada masa Hindu-Buddha diketahui dari prasasti Keladi di Jawa Timur yang berangka tahun 909 Masehi. Komoditas yang diperdagangkan dengan India antara lain logam mulia, kain tenun, barang pecah belah, kerajinan, ramuan wangi-wangian, kapur barus, ramuan obat, kayu cendana, kayu gaharu, dan emas. Ya, ini mudah-mudahan kamu dapat memahami. Hubungan dagang dengan Tiongkok, ya, diperoleh dari ini ya beritanya. Berdasarkan catatan Pahien, ahli sejarah O.W. Walters menyatakan kegiatan pelayaran antara pedagang Tiongkok dan masyarakat Indonesia terjadi sekira abad 3 sampai dengan 5 Masehi. Bukti lain terkait hubungan dagang Tiongkok dan masyarakat Indonesia diketahui dari surat Raja Holotan tentang permintaan bantuan Raja Tiongkok pada 430 Masehi. Komoditas yang diperdagangkan antara lain kemenyan, kapur barus, kayu gaharu, kayu cendana, rempah-rempah, hasil kerajinan, dan kulit binatang. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. B. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Hindu-Buddha. Seni bangunan, seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra dan aksara, sistem kepercayaan, seni pemerintahan, arsitektur, sistem sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan sistem kalender. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Seni bangunan antara lain candi, stupa, langgam candi, keraton, ya. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Candi. Candi atau Candika salah satu nama dewi, kematian Dewi Durga. Hindu, candi sebagai tempat pemakaman. Buddha, candi merupakan bangunan peribadatan. Candi melambangkan makrokosmos atau simbol kehidupan alam semesta sebagai berikut. Alam bawah, Burloka, Kamadhatu, tempat manusia masih dipengaruhi nafsu. Alam antara, Buar Loka, Rupadatu,
tempat manusia telah meninggalkan keduniawian dan alam semesta dalam keadaan suci menemui Tuhannya. Alam atas, Swarloka, arupa datu, tempat dewa-dewa. Nah, perhatikan ya itu ya, kamu lihat tuh struktur candi ya yang ada di gambar ya. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Stupa, ciri khas bangunan suci umat Buddha. Dalam kepercayaan umat Buddha, bangunan stupa melambangkan nirwana. Digunakan sebagai tempat abu jenazah. Perhatikan ya itu ya, di bagian-bagian stupa ya, ada prasada, anda, hamika, yang paling atas yasti. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Langgam candi. Karakteristik langgam candi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perhatikannya, ini ada bagannya ya. 1. Langgam candi Jawa Tengah ya. Bentuk bangunannya tambun. Yang langgam candi Jawa Timur, bentuk bangunannya ramping. 2. Atapnya berundak-undak. Untuk yang Jawa Tengah ya. Atapnya merupakan perpaduan tingkatan. Untuk langgam candi Jawa Timur. 3. Puncak candi berbentuk ratna atau stupa. Ini langgam candi Jawa Tengah. Puncak candi berbentuk kubus. Itu langgam candi yang Jawa Timur. 4. Gawang pintu candi berhiaskan kala makara. Untuk yang Jawa Tengah. Nah, kita yang lihat langgam candi Jawa Timurnya, makara tidak ada. Pintu dan relung hanya ambang atasnya yang diberi kala makara. 5. Ya, perhatikan ya, ini langgam candi Jawa Tengah. Reliefnya timbul agak tinggi dan lukisannya naturalis. Ya, langgam candi Jawa Timur. Reliefnya timbul sedikit dan lukisannya simbolis menyerupai wayang kulit. 6. Letak candi induk di tengah halaman. Ini yang langgam candi Jawa Tengah. Letak candi induk di belakang halaman. Ini yang langgam candi Jawa Timur. Nah ya. 7. Candi menghadap ke timur. Untuk yang Jawa Tengah. Candi menghadap ke barat. Untuk langgam candi Jawa Timur. Terakhir nomor 8. Candi terbuat dari batu andesit. Untuk langgam candi Jawa Tengah. Candi terbuat dari batu bata untuk langgam candi Jawa Timur. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Keraton. Keraton berasal dari kata keratuan. Artinya tempat kediaman ratu atau raja. Selain berfungsi sebagai kediaman raja beserta keluarganya, keraton digunakan sebagai pusat pemerintahan dan pusat budaya. Ya, ini dikasih contoh itu ada Keraton Ratu Boko. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya ya. Seni rupa. Seni patung arca. 1. Trimatra. 2. Setengah trimatra. Relief. Relief candi Hindu menceritakan kisah Mahabharata, Ramayana, Sudamala, Kresnayana, dan Arjuna Wiwaha. Relief candi Buddha menceritakan kisah hidup sang Buddha Siddhartha Gautama. Makara, makhluk dalam mitologi Hindu Buddha yang memiliki perwujudan binatang seperti gajah, ular, buaya, dan naga. Makara biasanya dipajang pada pintu gerbang candi atau keraton dengan tujuan sebagai penolak bala terhadap energi-energi negatif yang akan memasuki candi. Nah, ini contoh ya, ada arca harihara, salah satu jenis arca trimatra. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Seni pertunjukan. Seni wayang. Pertunjukan wayang pada masa Hindu Buddha bersifat ritual, magis, religius,
dan pendidikan moral. Pertunjukan wayang dimodifikasi dengan membawakan cerita yang diambil dari karya sastra India seperti Ramayana dan Mahabharata yang dipadukan dengan tokoh lokal seperti Punakawan yang terdiri atas Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Seni tari. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, seni tari dipadukan dengan menampilkan cerita-cerita seperti Mahabharata dan Ramayana. Nah, perhatikan lagi sekarang ya, seni musik. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha menyebabkan kesenian gamelan mengalami perkembangan pesat. Musik gamelan tidak hanya digunakan sebagai bagian dari ritual, tetapi juga dalam kegiatan ritual dan kegiatan-kegiatan keistanaan serta hiburan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Seni sastra dan aksara. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Berkembangnya penggunaan bahasa Sanskerta. Berkembangnya sistem aksara. Masyarakat Indonesia mengenal aksara Pallawa. Aksara Pallawa berkembang menjadi aksara Hana Caraka. Ya, perhatikan ya. Penggunaan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta mendorong berkembangnya kesastraan di Indonesia. Seni sastra di Indonesia mendapat pengaruh kuat dari epos India yaitu Ramayana dan Mahabharata. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Sistem kepercayaan, konsep keberlanjutan. Masa praaksara. Penghormatan kepada kepala suku ditunjukkan dengan pembuatan bangunan seperti menhir. Kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan magis atau benda pusaka. Pemimpin agama mendapat tempat terhormat karena dianggap mempunyai kekuatan magis. Masa Hindu-Buddha, perhatikan ya. Penghormatan kepada raja dengan pembuatan lingga dan arca-arca dewa sebagai perwujudan sang raja. Kepercayaan terhadap benda-benda sakti masih sangat kental. Pemimpin agama juga dihormati dan ditempatkan dalam kelompok sosial yang terpandang. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Sistem pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kepemimpinan dalam masyarakat berada di tangan kepala suku dengan gelar datu atau datuk atau ratu atau raka. Seorang pemimpin atau kepala suku dianggap mempunyai kekuatan gaib dalam tubuhnya sehingga menjadi orang sakti di antara pengikut-pengikutnya. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, kepemimpinan kepala suku berubah menjadi kepemimpinan seorang raja. Dalam sistem kerajaan Hindu-Buddha, raja dianggap sebagai keturunan dewa di bumi. Anggapan ini muncul karena raja memiliki kekuatan gaib yang dekat dengan dewa. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Arsitektur. Bentuk akulturasi budaya Indonesia dengan Hindu-Buddha antara lain arsitektur bangunan candi. Arsitektur candi menunjukkan adanya persentuhan budaya lokal dengan budaya India. Arsitektur candi. 1. Alas atau kaki candi berbentuk persegi atau bujur sangkar. 2. Bangunan candi memiliki tangga sebagai jalan menuju bilik candi. 3. Di tengah kaki candi terdapat perigi tempat menanam peripih. 4. Bagian tubuh candi berbentuk kubus atau silinder yang memiliki 1 atau 2 bilik. 5. Pada bagian atap atau puncak candi terdapat mahkota. Mahkota pada candi Buddha biasanya berupa stupa, sedangkan pada candi Hindu berupa lingga, ratna, atau
ornamen berbentuk kubus. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Sistem sosial kemasyarakatan terbagi menjadi beberapa kelompok atau kasta ya. Ada Brahmana, pendeta dan guru agama Hindu. Ksatria, raja, pembantu raja, dan tentara kerajaan. Waisya, pedagang, perajin, petani, nelayan, dan pelaku seni. Sudra, pekerja rendah, buruh, budak, dan pembantu. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Pendidikan. Bukti yang menunjukkan telah berkembangnya pendidikan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia diketahui dari aktivitas pendidikan di Kerajaan Sriwijaya. Aktivitas pendidikan diadakan melalui kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di India. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Sistem kalender. Demikian penjelasan dari Bapak Hindu-Buddha. Tetap rajin belajar, semangat menggapai cita-cita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun sampai jumpa lagi 365 hari.